wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala habibina mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli natu ta'aluma li la kalimatillah ad-darsu Assalamualaikum ad-darsu tsani asyara pelajaran yang ke-12 ad-darsu tsani asyara pelajaran yang ke-12. Oke, di sini percakapan antara Hamidun dan Ummu Ahmad. Hamid dan Ummu Ahmad, ibunya si Ahmad. Hamid di sini mengatakan, "Madza taf'alina ya Ummu Ahmad?" Madza taf'alina di sini teman-teman, Hamid kira-kira itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah? Hamid sendiri termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah? Kira-kira Hamid di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah? Hamidun kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Hamid di sini adalah isim ma'rifat. Hamid ini adalah isim ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat, Kak? Karena di sini menunjukkan isim yang alam atau nama. Jadi nama orang semuanya adalah isim ma'rifat. Hamid sendiri adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena alam atau nama orang. Oke, ini adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena termasuk nama orang. Selanjutnya di sini ada lafadz yang menunjukkan madza taf'alina. Madza taf'alina, madza di sini kira-kira kalimat apa? Madza di sini kira-kira kalimat apa, teman-teman? Madza kira-kira kalimat apa di sini? Madza taf'alina ya Ahmad? Ada tuh kira-kira madza kalimat apa? Madza kalimat istifham, luar biasa. Itu adalah semut istifham atau yang menunjukkan pertanyaan. Madza apa kira-kira? Nah, kira-kira apa taf'alina di sini termasuk fi'il apa? Taf'alina di sini kira-kira termasuk fi'il apa, teman? Taf'alina termasuk fi'il apa? Taf'alina di sini kira-kira termasuk fi'il apa? Taf'alina. Taf'alina termasuk fi'il apa di sini? Fi'il mudhari. Taf'alina termasuk fi'il mudhari. Ini betul sekali adalah fi'il mudhari. Kemudian kalau fi'il mudhari di sini teman-teman, kira-kira di sini menunjukkan dhamir apa? Taf'alina di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa di sini? Taf'alina menunjukkan dhamir apa kira-kira? Taf'alina menunjukkan dhamir apa? Dhamir anti, asantumina dhamir anti ya. Ini adalah dhamir anti. Artinya adalah kamu perempuan satu ya. Madza taf'alina, ini perempuan satu. Artinya dhamir anti. Kemudian taf'alina di sini apa tanda fi'il mudhari'nya? Kira-kira apa tanda fi'il mudhari'nya, teman-teman? Kira-kira apa tanda fi'il mudhari' dari taf'alina di sini? Luar biasa, ta ya, huruf mudhari' ta. Ini contoh dari fi'il mudhari' kemasukan ta. Namanya huruf mudhari'ah. Itu ada 4. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Madza taf'alina, apa yang kamu lakukan? Ya Umma Ahmada, di sini ya Umma kira-kira ya apa namanya? Ya Umma Ahmada kira-kira ya apa namanya di sini, teman-teman? Ada tahu kira-kira ya apa namanya? Ya Umma Ahmada kira-kira ya apa namanya? Ya huruf nida. Asantumina namanya ya huruf nida ya, teman-teman. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan panggilan itu namanya nida. Ini namanya nida. Apa itu nida, Kak? Itu adalah panggilan. Bagaimana ketentuannya, teman-teman bisa sambil buka yang gabung di materinya atau di kelasnya, silakan sambil buka di bab nida. Nida sendiri itu adalah kata yang menunjukkan panggilan. Setelahnya itu ada 3 hukum, teman-teman. Setelahnya itu ada 3 hukum. 1, dibaca rofa, artinya dhamma tanpa tanwin saat tidak mudhaf, maka disebut dengan munada mufrad. Ya rohimu, ini dibaca rofa dhamma tanpa tanwin. Yang kedua munada mudhaf dibaca nasab. Contohnya ya Rasulullahi dibaca nasab. Kenapa? Karena di sini mudhaf Rasulah mudhaf ke Allahi. Sibu mudhaf contohnya sepertinya muhibban al khairah, wahai orang yang mencintai kebaikan, semuanya adalah munada sibu mudhaf. Ini dibaca nasab kecuali yang paling atas sendiri. Ya teman-teman ya. Silakan klik link di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Kemudian di sini teman-teman, ya Ahmad berarti di sini munada apa? Ya Ahmad dibaca nasab, kira-kira munada apa di sini, teman-teman? Ya Ahmad kira-kira munada apa di sini? Ada yang tahu kira-kira munada apa? Dibaca nasab munada apa namanya? Ya Ahmad dibaca
dibaca nasob karena munada mudhof ya, munada mudhof. Ini munada mudhof. Jadi umma di sini mudhof kepada lafadz Ahmad. Ya, umma di sini mudhof kepada lafadz Ahmad, maka dibaca nasob. Ya. Umma di sini mudhof kepada Ahmad, maka dibaca nasob. Kenapa disebut dengan munada mudhof seperti tadi keterangannya ya? Kemudian Ahmad di sini kira-kira i'rabnya apa? Ahmad dari sini kira-kira i'rabnya apa, teman-teman? Kalau ini menjadi mudhof berarti Ahmad i'rabnya apa kira-kira? Ahmad dari sini kira-kira i'rabnya apa, teman-teman? Ada tahu Ahmad i'rabnya apa? I'rabnya mudhof ilaih menjadi jar ya. Mudhof ilaih jar, tamam. Ahsantum. Ini i'rabnya adalah jar. Ahsantum, ini jar, tapi ini termasuk isim apa kira-kira, teman-teman? Ini termasuk isim ghair munsharif, elatnya apa kira-kira? Ahmada termasuk isim ghair munsharif, elatnya apa? Mamnu minas sarfi, tamam. Elatnya adalah sifat wazan fi'il. Jadi semua orang yang ikut wazan af'alu itu namanya sifat wazan fi'il, teman-teman ya. Ini teman-teman yang sudah bergabung sambil dibuka materinya, teman-teman yang gabung di e-booknya atau di kelasnya silakan sambil dibuka. Termasuk isim ghair munsharif itu adalah lafadz yang menunjukkan af'alu. Ini teman-teman, af'alu. Namanya wazan fi'il. Ya, wazan fi'il, nama orang. Nama orang ikut wazan af'alu seperti Ahmadu, A'zamu, itu disebut dengan apa? Isim ghair munsharif, elat 2, nama dan wazan fi'il. Ikut wazan af'alu, Ahmadu, A'zamu. Begitu Kak ya? Jangan sampai salah teman-teman. Nanti yang bergabung akan mendapatkan materi e-book ini. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan part yang lain ini. Dan belajar jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Selanjutnya di sini teman-teman, ya Ahmada berarti wahai ibunya Ahmad. Abhatsu, kira-kira di sini fi'il apa abhatsu? Abhatsu di sini kira-kira fi'il apa, teman? Abhatsu, ada yang tahu fi'il apa di sini? Abhatsu di sini fi'il apa? Di sini cara bergabungnya teman-teman, klik link di bio. Teman-teman bisa langsung saja klik di sini. Nanti bergabungnya lewat emailnya masing-masing. Kalau e-book paling atas sendiri, kalau kelas di bawahnya. Nanti kalau muncul seperti ini, silakan teman-teman copy ke browser. Ya, ini disalin ke browser, nanti teman-teman buka di browser ya. Caranya bergabung, ya, buka di browser. Kemudian teman-teman akan muncul seperti ini Kak. Nah, nanti kalau sudah seperti ini teman-teman silakan check out di sini Kak ya. Ada potongan harga 75 menjadi 30 saja teman-teman. Oke, email, number nanti sudah bergabung di grup, teman-teman dapatkan e-book, informasi live dan sebagainya. Atau join kelasnya juga dapat e-booknya nanti. Ya, ini adalah fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian kalau fi'il mudhari' kira-kira menunjukkan dhamir apa di sini? Fi'il mudhari' di sini kira-kira menunjukkan dhamir apa, teman-teman? Abhatsu di sini kira-kira fi'il mudhari' menunjukkan dhamir apa? Anda tahu menunjukkan dhamir apa di sini? Dhamir ana. Ahsantum ya ikhwani. Ini adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan dhamir ana. Oke. Yang menunjukkan dhamir ana. Tamam. Ini fi'il mudhari' menunjukkan dhamir ana. Berarti kalau kita menyebutkan abhasu'an berarti saya sedang mencari. Ingat ya. Abhasu'an ini pasangan huruf jar ya. Kalau dalam bahasa look for, looking. Oke ya. Di sini abhasu'an artinya saya mencari. Abhasu fa'ilnya berupa ana. Kemudian kira-kira abhasu di sini termasuk fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Abhasu di sini kira-kira fi'il sahih apa fi'il mu'tal, teman-teman? Abhasu di sini kira-kira fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Ada yang tahu kira-kira abhasu sahih apa mu'tal? Mu'tal salah. Sahih, tamam. Ini termasuk sahih Kak, bukan mu'tal. Ini termasuk sahih. Kenapa kok sahih? Karena di sini berupa fi'il yang tidak ada huruf elat, teman-teman. Jadi kalau tidak ada huruf elat namanya bina sahih. Ini ya. Kalau tidak ada huruf elat itu namanya bina apa? Bina sahih. Jangan sampai salah Kak ya. Ingat, fi'il sahih itu ada yang 3 teman-teman ya. Jadi semua huruf yang bukan huruf elat, aslinya bukan huruf elat, itu namanya sahih. Sahih sendiri itu ada 3 Kak. Ada apa saja? Sahih salim, sahih mahmus, sahih mudha'af. Bagaimana ketentuannya sahih salim itu? Ketika fi'il sahih yang huruf aslinya bukan berupa huruf elat. Bukan berupa hamzah, maaf. Bukan berupa hamzah atau bukan berupa mudha'af. Maka namanya sahih salim. Contohnya kayak bahasa tadi teman-teman ya. Namanya sahih apa? Sahih salim. Kayak sahih salim. Nah sekarang semisal ada hamzah teman-teman. Kira-kira bin apa nih? Akala. Ini tidak ada huruf elat tapi ada hamzah. Namanya bin apa? Di awal kalimat. Namanya bin apa? Akala.
Kalau bina apa kira-kira? Mahmus, tamam. Ini bina mahmus. Nah, kalau mahmus berarti mahmus apa, Kak? Coba, kalau mahmus itu mahmus apa? Kalau di awal kalimat mahmus apa kira-kira? Mahmus fa, tamam. Mahmus fa ya, ini sudah benar ya. Kalau di tengah namanya mahmus ain, kalau di belakang namanya mahmus lam. Sekarang kita tanya teman-teman. Tadi mahmus tuh yang ada hamzah, Kak. Mahmus tuh hamzah, yang diberi hamzah. Kemudian madda di sini bin apa kira-kira? Kalau madda ada tasydid kira-kira bin apa? Madda kira-kira bin apa teman-teman? Madda bin apa kira-kira? Bina mudha'af. Ahsantum ya, ini namanya bina mudha'af ini ya. Sahih mudha'af. Ini. Nah, ini contoh dari sahih. Artinya tidak huruf la itu ada 3 macam, Kak. Apa saja? Sahih salim, sahih mahmus, sahih mudha'af. Nah, ini kalau ada mu'tal itu ada macamnya juga nanti, karena tidak sembarangan kita mengucapkan sahih mu'tal ataupun yang lainnya. Ya, yang sudah bergabung sambil praktek jangan lupa teman-teman ya. Ini ada 4 ebook, nanti teman-teman mendapatkannya di bio. Silakan teman-teman langsung saja klik di bio. Nanti belajar urut, dapat informasi live, teman-teman bisa latihan dan sebagainya. Abahasu, saya sedang mencari Anid Dawai, namanya susunan apa? Anid Dawai namanya susunan apa, Kak? Coba Anid Dawai kira-kira susunan apa? Anid Dawai kira-kira susunan apa, Kak? Susunan jar majrur. Ahsantum, ini namanya susunan jar majrur. Ingat ya. Kalau kita bahas tentang mencari itu harus ada pasangannya, teman-teman. Bahasa samaan itu harus ada pasangannya. Jangan sampai tidak ada pasangannya. Karena di sini sudah satu pasang ya. Abhasu anil dawai, saya mencari obat. Abhasu anil kitabi, saya sedang mencari buku. Abhasu anil maktabi, saya mencari meja. Abhasu anil jawali. Nah, ini teman-teman ya. Ingat ya, ini sudah satu pasang bahasaan. Ya teman-teman ya. Anid dawai artinya adalah obat. Kemudian ad-dawi itu adalah obat. Kira-kira di sini termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Ad-dawi termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Ad-dawai termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro. Ada yang tahu kira-kira ad-dawai termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Isim ma'rifat. Oke. Isim ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya di sini, teman-teman? Kira-kira apa tanda ma'rifatnya di sini? Ad-dawai kira-kira apa tanda ma'rifatnya? Alif lam ya, al ya. Tamam. Tanda ma'rifatnya adalah al, ad-dawai. Oke ya. Apa saja tanda ma'rifat kita harus tahu, teman-teman. Apa saja tanda ma'rifat kita harus tahu. Karena kalau ma'rifat itu sering muncul di awal kalimat menjadi mubtada. Ya. Ini ma'rifat itu adalah isim yang menunjukkan arti khusus. Jadi khusus itu namanya isim ma'rifat. Tertentu atau khusus. Ya, ini isim ma'rifat. Apa saja macamnya? Ada 6. Satu yang beral, semua lafaz yang al. Oke ya. Al-rajulu, kemudian an-nasu, semuanya adalah isim ma'rifat, isim beral. Isim alam, nama. Isim domir, kata ganti. Isim mausul, kata sambung. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim yang mudhaf pada ma'rifat juga ini termasuk isim ma'rifat. Dan ini teman-teman, semuanya ketika di awal kalimat itu pasti biasanya menjadi mubtada. Ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Silakan Kak. Oke teman-teman ya. Seperti ini. Ini contoh dari isim ma'rifat. Sekarang kita tanya teman-teman. Tadi lafadz Muhammadun ini termasuk isim ma'rifat. Kira-kira termasuk isim ma'rifat yang berupa alam. Ini alam apa kira-kira Kak? Muhammadun ini alam apa? Iya Kak, di bio. Untuk modulnya ada di bio Kak. Untuk e-booknya di bio. Kira-kira alam apa di sini teman-teman? Muhammadun alam apa kira-kira? Jadi sini kayak bergabung ya teman-teman. Nanti jabat e-book nanti teman-teman sambil latihan. Dan enak nanti. Jadi informasi live kemudian latihan kami infokan di grup. Karena ada grup nanti ya. Paling atas sendiri Kak di sini. Nanti teman-teman kalau seperti ini silakan gabungnya lewat browser ya. Sudah disalin. Kemudian teman-teman silakan buka di browser. Nah, di sini Kak. Nah, di sini teman-teman kalau sudah gabung lewat sini nanti akan muncul seperti ini Kak. Bisa bergabung dari situ. Ada informasi live, grup WA gitu tak.
ya. Bergabungnya lewat sini, nanti isi email teman-teman, kemudian phone number, nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Begitu ya. Luar biasanya adalah alam isim ya. Jadi kalau nama sejarah itu namanya alam isim. Alam sendiri ada 3 Kak. Apa saja? Alam isim, alam lakob, alam kunya. Alam isim itu adalah nama asli sejak lahir. Jadi kalau teman-teman punya nama asli, itu namanya alam isim. Kemudian kalau teman-teman punya julukan, namanya alam lakob. Julukannya apa Kak? Misal julukannya Khalid bin Walid, Saifullah, maka alam lakob. Kalau ada nama orang, Abun, Ummun, Ibnu Bintun di awalnya, biasanya juga dulu sering ada Abu Bakar, Ummu Zaimah, Ibnu Abbas, Bintu Nakhl, itu semuanya adalah alam kunyah. Ya. Oke, seperti itu Kak. Selanjutnya di sini teman-teman ada lafadz yang menunjukkan abhasu anid dawai. Saya mencari obat. Alladzi termasuk isim mu'rab apa isim mabni? Alladzi sini termasuk isim mu'rab apa isim mabni Kak? Alladzi termasuk isim mu'rab apa isim mabni? Ada yang tahu kira-kira teman-teman? Isim mabni. Paham? Alladzi adalah isim mabni. Kemudian mabni apa di sini isim mabni itu termasuk isim apa kira-kira? Alladzi termasuk isim mabni, kira-kira mabni yang apa? Di sini termasuk mabni yang apa? Termasuk isim apa? Isim mausul. Ahsantum. Benar sekali teman-teman ya. Silakan langsung bergabung di bio, nanti akan mendapatkan 4 ebook dan juga latihan. Di sini teman-teman ada yang menunjukkan isim mausul. Jadi mabni itu ada 3 Kak ya. Mabni itu ada 3. Apa saja Kak ini? Macamnya ada di sini. Di sini isim domir, isim mausul, isim isyarah. Ya, di sini sudah jelas ya teman-teman, kalau isim mausul kata sambung, maka juga disebut dengan apa? Isim mausul ini. Nah, ini adalah isim mausul ya, seperti itu Kak. Oke ya teman-teman ya. Kemudian setelah isim mausul kira-kira ada apa? Setelah isim mausul kira-kira ada apa? Ada 4 ya teman-teman ya, ada 4 ebook, nanti teman-teman sambil belajar ini urut ebooknya. Setelah isim mausul kira-kira ada apa? Setelah isim mausul kira-kira ada apa? Ada sila. Luar biasa, ini menjadi sila ya. Akhadtuhu menjadi sila. Nah, kemudian kalau sila di sini teman-teman, kalau sila itu berarti ada 2. Ada sila jumlah, ada sila shibhu jumlah. Ingat ya, sila itu ada 2, ada jumlah sama shibhu jumlah. Sekarang kalau akhadtu di sini kira-kira berupa sila apa? Ada tahu kira-kira akhadtu kira-kira berupa sila apa? Akhadtu kira-kira berupa sila apa? Sila jumlah apa namanya? Ya benar sekali jumlah, kira-kira jumlah apa di sini Kak? Sila jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah. Santumin dan sila jumlah fi'liyah ya. Ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi setiap lafadz setelah isim mausul itu namanya jumlah fi'liyah. Oke. Kemudian di sini teman-teman, kalau jumlah fi'liyah berupa fi'il apa di sini? Di sini kira-kira berupa fi'il apa? Fi'il. Luar biasa, ini adalah fi'il madhi teman-teman. Akhadha adalah fi'il madhi. Ya, akhadha adalah fi'il madhi. Kemudian akhadha adalah fi'il madhi, kita tasrif bareng-bareng ya teman-teman. Bagaimana tasrifan dari fi'il tersebut? Karena kita selain harus bisa menentukan fi'il, kita harus tahu tasrifannya. Tasrifannya itu sering muncul saat kita belajar baca kitab ataupun bahasa muhadasah ya. Contohnya kita pengen menunjukkan anna, anta gitu. Kayak ini contoh dari tasrifan lugawi. Akhadha. 1, 2, 3. Akhadha, akhadha, akhadhu. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Gitu ya teman ya. Akhadta, akhadtuma, akhadtum. Akhadti, akhadtuma, akhadtunna. Akhadtu, nah ini. Akhadtu, domir mutakalim wahda, artinya saya. Ana. Akhadna, namanya tasrif lugawi teman-teman ya. Oke, sambil yang gabung sambil dibuka juga materinya teman-teman. Alladzi akhadtu, yang saya ambil, ini domir ana. Nah, tadi kira-kira bin apa tadi di sini teman-teman? Akhadtu bin apa kira-kira di sini? Akhadtu bin apa kira-kira teman? Akhadtu bin apa tadi? Ada yang benar barusan jawab? Sohe? Ya, sohe. Sohe apa? Mah, sohe apa? Sohe apa namanya?
Sohe Mahmus, tamam ya. Namanya Sohe Mahmus. Oke. Kemudian teman-teman, di sini Mahmus apa namanya teman-teman? Kalau Mahmus kira-kira Mahmus apa? Ada yang tahu? Kira-kira Mahmus apa di sini? Kira-kira Mahmus apa di sini, Kak? Di sini kira-kira Mahmus apa namanya? Mahmusfa, tamam. Ini namanya Mahmusfa ya. Kenapa Mahmusfa? Karena ada hamzah di awal kalimat namanya Mahmusfa. Nah, gitu kayak akhadtu artinya saya telah mengambil. Kemudian akhadtu di sini teman-teman termasuk fi'il lazim apa fi'il mutadi? Coba mengambil itu termasuk lazim apa mutadi? Mengambil itu termasuk lazim apa mutadi? Mengambil itu termasuk lazim apa mutadi? Mutaaddi. Kayak ini termasuk mutaaddi. Kenapa mutaaddi? Karena butuh pada objek atau maf'ul bi. Mana maf'ul bi-nya akhadtu ini ya? Maf'ul bi-nya ada di sini. Oke ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini butuh ada objek namanya maf'ul bi, itu berarti namanya mutaaddi. Bagaimana ketentuannya teman-teman? Nanti join kelas juga dapat e-booknya teman-teman ya. Kelas private, semi private juga sama, dapat e-booknya juga. Atau e-booknya saja sambil latihan bisa teman-teman. Di sini ada yang menunjukkan ciri-ciri lazim dan mutaaddi nih kayak. Jadi lazim itu adalah fi'il yang memerlukan fa'il dan tidak memiliki maf'ul bih atau objek. Kalau mutaaddi memerlukan fa'il dan maf'ul bih. Di sini ciri-cirinya ada di sini, Kak. Nah, kalau ada dhamir muttasil menjadi maf'ul bih itu pasti namanya fi'il mutaaddi. Ciri-ciri fi'il mutaaddi seperti itu. Atau yang nomor 2 dikerjakan oleh satu anggota badan. Contohnya doroba memukul. Sami'ah mendengar satu indera, itu namanya ciri-ciri dari fi'il mutaddi. Kayak teman-teman ya. Seperti itu. Itu sangat mudah sekali untuk kita kuasai karena di sini kalau ada dhamir muttasil langsung seperti ini namanya mutaddis. Oke ya. Kemudian hu di sini kira-kira hu di sini itu termasuk pakai apa teman-teman? Mudzakkar apa muannas? Hu di sini kira-kira mudzakkar apa muannas? Hu di situ kira-kira mudzakkar apa muannas, Kak? Hu di situ kira-kira mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Paham ya? Ini hu menunjukkan muzakkar. Kira-kira kalau muzakkar termasuk muzakkar mufrad tasnya atau jamak? Hu di sini termasuk mufrad muzakkar atau jamak, teman-teman? Hu di sini termasuk mufrad muzakkar atau jamak? Mufrad ya. Luar biasa. Ini mufrad muzakkar ghaib namanya. Mufrad muzakkar ghaib. Bagaimana ketentuannya, teman-teman? Ya, ini mufrad mudzakkar ghaib. Jadi, kalau kita menemukan seperti ini, namanya mufrad mudzakkar ghaib, ada di jam kedua. Jadi, teman-teman, jam pertama ya. Ada di sini semua, Kak. Nah, ini. Jadi, kalau kita menemukan hu, itu namanya mufrad mudzakkar ghaib, dia satu laki-laki. Mufrad mudzakkar ghaib, dia satu laki-laki. Gitu, Kak ya. Ini sangat mudah dipahami karena teman-teman nanti sambil menghafalin. Selanjutnya, akhadtuhu yang telah saya ambil minal mustashwa, ini namanya susunan apa? Minal mustashwa namanya susunan apa, teman-teman? Minal mustashwa susunan apa kira-kira? Susunan mudhaf ilaih. Jar majrur, bukan ini namanya susunan jar majrur kayak. Ini namanya susunan jar majrur, artinya dari rumah sakit. Akhadtu yang telah saya ambil dari rumah sakit. Kemudian di sini ada alif. Kira-kira alif apa namanya, teman-teman? Ada yang tahu kira-kira isim apa di sini? Ada alif namanya isim apa? Mustashfa artinya rumah sakit. Kira-kira alif apa namanya di sini? Ada yang tahu kira-kira alif apa? Alif.
Isim maksur luar biasa, ini ada termasuk isim maksur. Kenapa isim maksur, Kak? Karena di akhirnya berupa alif, teman. Jadi semua lafadz yang akhirnya di alif itu namanya isim maksur. Ini ya. Jadi isim yang dari alif dan sebelumnya berakat fathah itu namanya isim maksur. Bagaimana ketentuannya? Rofaknya dengan dhamma muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah diperkirakan, jarnya dengan kasrah muqaddarah juga diperkirakan. Semuanya ini diperkirakan. Itu termasuk dari isim maksur. Contohnya seperti minal mustaswa, berarti di sini dengan kasro muqaddarah. Kenapa? Karena ada min. Minal mustaswa artinya rumah sakit. Amsi kemarin. Ya. Artinya saya mencari obat yang telah saya ambil dari rumah sakit kemarin. Oke, teman-teman, selanjutnya huwa. Huwa di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Huwa di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Huwa kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Dhamir apa? Dhamir munfasil. Ahsan tuh. Ya, teman-teman, ini adalah dhamir munfasil. Ini adalah dhamir munfasil. Kemudian kalau dhamir munfasil di sini kedudukannya menjadi apa, Kak? Coba di sini kedudukannya menjadi apa? Huwa di sini kedudukannya menjadi apa? Huwa di awal kalimat kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada ya. Ini menjadi mubtada. Bagaimana contohnya mubtada, teman-teman? Kita harus hafalin juga ya. Di sini untuk menjadi mubtada ini tasrifannya ada di sini, Kak. Nah. Oke. Kita hafalin dulu ini ya. 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antum antuna, ana nahnu, semuanya kalau di awal kalimat itu pasti menjadi mubtada. Huwa ini menjadi mubtada di awal kalimat berarti termasuk isim ma'rifat. Huwa ini menunjukkan laki-laki, teman-teman. Huwa laki-laki. Alal maktabi ini kedudukannya menjadi apa? Kalau huwa ini menjadi mubtada, alal maktabi kedudukannya menjadi apa? Alal maktabi kedudukannya menjadi apa kira-kira, Kak? Alal maktabi susunan jar majrur, tamam. Ini menjadi khobar atau susunan jar majrur. Kira-kira di sini khobar di sini termasuk khobar apa namanya? Khobar di sini termasuk khobar jumlah atau khobar syibu jumlah? Alal maktabi di sini khobar jumlah atau syibu jumlah? Oke. Ini termasuk khobar syibhu jumlah ya, teman-teman ya. Ini termasuk khobar syibhu jumlah. Jadi kalau kita menemukan khobar itu ada dua macam, Kak. Satu namanya khobar mufrad, yang kedua namanya khobar ghairu mufrad. Bagaimana ketentuannya ini, Kak ya? Jadi khobar itu ada dua, satu khobar mufrad, yang kedua khobar ghairu mufrad. Bagaimana ketentuannya di sini ketentuannya, Kak? Jadi kalau di sini ada khobar mufrad, teman-teman, itu berarti bukan berupa jumlah atau syibu jumlah. Contohnya seperti ini. At-thalibu mujtahidun, siswa itu rajin. Oke ya, di bio, Kak, di bio. Link di bio ya. Silakan klik di situ. Nah, kalau khobar mufrad, teman-teman, itu berupa seperti ini. Oke. Di sini, teman-teman, ada fi'liyah, fi'il, berarti fi'il mudhari'. Zaidun yadhhabu ilal madrasah. Ini adalah jumlah fi'liyah berupa fi'il mudhari'. Yang kedua berupa jumlah ismiyah. Zaidun abuhu tabibun, namanya jumlah ismiyah. Nah, tadi teman-teman alal maktabi itu berarti khobar syibu jumlah yang berupa jar majrur. Ya. Jar majrur contohnya alal maktabi, jar majrur. Atau yang kedua berupa dzaraf. Nah, ini termasuk dari khobar syibhu jumlah. Begitu, Kak ya? Selanjutnya di sini alal maktabi adalah khobar syibu jumlah yang berupa jar majrur. Al maktabi di sini kira-kira termasuk isim mustaq atau isim jamid? Al maktabi di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Al maktabi termasuk isim mustaq atau isim jamid, Kak? Anda tahu kira-kira maktabi termasuk isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq, tamam ya. Ini termasuk isim mustaq. Kenapa isim mustaq, teman-teman? Karena berupa isim zaman makan atau makan ya. Al-maktabi adalah isim makan. Ini isim mustaq, Kak. Isim makan ini, bukan jamid, tapi isim mustaq. Kita harus tahu, teman-teman, apa isim mustaq dan jamid, karena itu sangat penting sekali ketika kita baca kitab untuk kita ketahui. Seperti ini, Kak. Oke, ini contoh dari jamid dan mustaq. Dan jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari kata lain, itu namanya jamid.
Kedudukannya ada berupa nama orang atau benda. Yusuf, Fatimah, Aisyah, Kitabun, Qalamun, ini semuanya adalah jamid. Kalau isim masdarul mim bagaimana ini? Kata baik tubuh kita batan, jala sajulusu julusan, dorobat ribu dorban, faimahmu fahman, khurujan, semuanya adalah jamid diambil dari masdarul mim sulasi mujarrad. Nah, tadi kalau maktabun itu termasuk isim makan nih Kak, isim makan. Jadi kalau kita menemukan isim makan termasuk isim mustaq teman-teman. Bagaimana wazannya? Wazannya itu biasanya ikut wazan apa Kak? Itu wazan maf'alun. Ini teman-teman wazannya ikut wazan maf'alun ini. Semua lafaz di sini teman-teman maf'alun itu pasti adalah zaman makan. Tapi ada ketentuannya. Kapan bisa menjadi maf'ilun? Maf'ilun satu ketika berupa misal wadhu'ah. Maka binaknya maudhi'un maf'ilun. Yang kedua ajwaf saro yasiru masirun. Maka menjadi masirun. Yang ketiga ketika ain fi'ilnya berupa kasro, ya. Maka juga majlisun, sama-sama dibaca kasro. Apabila tidak sesuai dengan tiga tadi syaratnya maka disebut dengan apa? Sama'i, maf'ilun, masjidun. Ini namanya sama'i. Artinya asli ucapan dari orang Arab. Namanya sama'i, gitu Kak ya. Ini contoh dari lafaz isim makan teman-teman. Silakan ke Indibio untuk bisa mendapatkan akses belajar ataupun materinya. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email ya teman-teman. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Nanti join kelasnya juga dapat materinya teman-teman ya. Oke. Huwa alam maktabi, dia itu di atas meja. Fi ghurfati namanya susunan apa? Fi ghurfati namanya susunan apa Kak? Fi ghurfati kira-kira susunan apa? Fi ghurfati susunan apa namanya? Ada yang tahu teman-teman? Susunan jar majrur, ahsantum ya. Fi ghurfati adalah susunan jar majrur. Kemudian kalau jar majrur di sini teman-teman, berarti ada ya. Namanya ya apa namanya di sini? Ada yang tahu kira-kira ya apa namanya? Ada yang tahu ya apa namanya di sini Kak? Ya mutakalim, ahsantum. Ya mutakalim itu bermakna kepemilikan. Ya mutakalim itu bermakna kepemilikan ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Berarti kalau kita menemukan yang mutakalim itu kita harus di muqaddaro. Coba apa artinya muqaddaro? Ada yang tahu kira-kira apa artinya muqaddaro teman-teman? Mutakalim. Kira-kira apa artinya muqaddaro? Semua i'rabnya ketika kemasukan yang mutakalim harus muqaddarah, dikira-kirakan atau tidak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Karena muqaddarah, gitu ya. Nah, jadi harus dihafalin teman-teman. Jangan sampai lupa ditakdir, di muqaddarah, jadi perkirakan. Berarti di sini tidak perlu dijelasin, Kak. Kenapa tidak dijelasin? Karena termasuk ya mutakalim. Jadi kalau kita menemukan yang mutakalim, semua rofa nasab jarnya itu muqaddarah atau diperkirakan. Ini Kak ya. Yang mutakalim, rofa nasab jarnya diperkirakan, muqaddarah. Ketika rofa, nasab sama. Semuanya muqaddarah. Selanjutnya, fi ghurfati, kaifa haluka. Halikoi opo, kabar kamu. Nah, ini kaifa haluk. Al-yauma, ini dibaca nasab. Kira-kira kenapa dibaca nasab teman-teman? Al-yauma. Al-yauma kenapa kok bisa dibaca nasab? Oke. Dhorof zaman, teman-teman ya, dhorof zaman maka dibaca nasab. Oke, dhorof zaman dibaca nasab teman-teman ya. Al-yauma. Oke, al-yauma hari ini. Kaifa halukal yaum? Bagaimana kabarmu hari ini? Ini namanya dhorof. Ya teman-teman ya. La'allaka. Ini la'allaka ahsanu. La'allaka di sini kira-kira saudaranya siapa? Dan tahu teman-teman? La'allaka saudaranya siapa? La'allaka. La'allaka saudaranya siapa? Isimnya?
Saudaranya? Saudaranya inna, teman-teman. Dari la'alaka saudaranya inna. Bagaimana ketentuannya, Kak? Kita harus tahu, teman-teman ya. Saudaranya itu ada apa saja? Ada inna, anna, karena ini termasuk amil nawasih. Ya, ini amil nawasih. Ada di sini macamnya, Kak. Nah, ini. Jadi, amil nawasih itu ada 3. Yang pertama, kana dan saudaranya pengamalnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merafakan isim, menasabkan khobar. Sedangkan yang kedua, inna wa akhwatuha, itu tansibul isma tarfa'ul khobar, menasabkan isim, merafakan khobar. Yang terakhir adalah donna dan saudara-saudaranya menasabkan 2 maf'ul. Nah, kalau ala sendiri teman-teman, itu termasuk saudaranya inna ini ya. Apa saja saudaranya, Kak? Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Benar sekali. La'alla ini untuk taroji. Contohnya teman-teman, inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Sekarang teman-teman, zaidan di sini itu dibaca nasab kena menjadi isimnya inna. Qa'imun ini menjadi khobar. Pertanyaan sekarang teman-teman, apa fi'il madhi dari lafadz qa'imun? Coba kira-kira apa fi'il madhi dari lafadz qa'imun? Kira-kira apa fi'il madhi dari lafadz qa'imun? Kira-kira apa fi'il madhi dari lafadz qa'imun? Apa kira-kira, Kak? Coba ditebak. Qoma, tamam ya. Qa'imun, qoma. Tamam. Qoma ini adalah lafadz fi'il madhi dari qa'imun. Qoma. Kira-kira kalau qoma itu adalah fi'il madhinya, nah, kemudian kira-kira bin apa di sini, teman-teman? Qoma di sini kira-kira bin apa? Termasuk bin apa? Ada yang tahu kira-kira bin apa qoma di sini? Bina apa? Bina ajwaf. Ajwaf teman-teman, bukan bina nakis. Ingat ya, ini masih ada yang keliru. Kalau di tengah itu namanya ajwaf. Kalau di tengah namanya ajwaf. Kalau di belakang namanya nakis. Kalau di depan namanya misalnya ajwaf koma yakumu. Ajwaf apa? Ajwaf wawi. Oke teman-teman ya. Inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Ajwaf wawi ya. Kira-kira di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Qa'imun di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid, Kak? Coba. Di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Isim apa? Isim mustaq. Luar biasanya termasuk isim mustaq ya, teman-teman ya. Kenapa kok isim mustaq termasuk isim apa kira-kira di sini, teman-teman? Kalau isim mustaq termasuk isim apa? Kalau isim mustaq termasuk isim apa di sini kira-kira? Termasuk isim apa? Isim fa'il. Asantum ini termasuk isim fa'il ya. Jadi kalau kita menemukan isim yang bisa ditasrif namanya adalah isim mustaq. Ini teman-teman, ada di jam ketiga, teman-teman bisa dipelajari. Nanti yang sudah bergabung sambil dibuka ya. Karena di sini termasuk lafadz yang sering keluar, apakah termasuk isim mustaq atau jamid. Kalau bisa ditasrif itu namanya isim mustaq, teman-teman. Dari koma, ikut wazan apa? Qa'imun fa'ilun. Qa'imun fa'ilun ya. Qa'imun fa'ilun, sama kan? Sama teman-teman. Ini namanya isim mustaq karena isim fa'il. Ya teman-teman. Jadi isim fa'il dari sulasi mujarrad itu termasuk isim mustaq juga. Ingat ya, isim mustaq apa saja, Kak? Masdarur mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tasrif, isim tafdhil, isim nasab, sighah mubalaghah. Ini termasuk adalah isim mustaq. Ya, isim mustaq teman-teman. Qa'imun itu artinya adalah berdiri. Ya teman-teman ya. Tadi teman-teman, kemudian di sini ada lafadz yang menunjukkan inna zaidan qa'imun. Kita ubah, misal ya, sesungguhnya Zaid itu kita ubah. Ini kan susunan inna dan saudaranya. Kita ubah sesungguhnya Zaid itu duduk. Kira-kira apa kalau duduk? Kalau berdiri kan qa'imun. Kalau duduk kira-kira bahasanya apa kalau duduk? Dari jalasa jilisu, isim fa'ilnya apa kalau duduk? Sesungguhnya Zaid itu duduk, orang yang duduk. Tamam? Apa teman-teman semuanya? Ahsantum, jalisun ini ya. Kalau duduk tuh jalisun. Ingat ya, kalau duduk tuh jalisun teman-teman ya. Kalau duduk tuh jalisun, kalau berdiri tuh qa'imun. Ini semua adalah isim mustaq termasuk isim fa'il. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan wazannya, Kak.
ikut wazan fa'ilun. Kita ubah teman-teman. Sesungguhnya Zaid itu guru. Kira-kira besarnya apa? Sesungguhnya Zaid itu guru. Kira-kira apa besarnya apa? Guru itu dari fi'il madhi darrosa. Darrosa orang yang mengajar. Orang yang mengajar kira-kira apa besarnya? Darrosa itu orang yang fi'il madhinya. Kira-kira kalau guru mudarrisun. Tamam ya. Ini semuanya adalah isim mustaq. Termasuk isim apa? Isim fa'il. Ya, jadi kalau kita teman-teman kan isim mustaq yang bisa ditasrif namanya isim fa'il ya teman-teman, seperti ini. Jadi darosa sendiri itu termasuk isim mustaq karena bisa ditasrif mudarisun ya. Isim mustaq karena termasuk rubah ini kan. Jadi sini darosa fa'ala. Ya teman-teman, darosa fa'ala. Kemudian isim fa'ilnya apa? Mudarisun. Ini adalah isim mustaq. Mudarisun mufa'ilun. Ingat ya. Sama kan teman-teman? Harus sama ya. Nah, mufa'ilun mudarisun. Oke ya. Yang kedua, setelah itu teman-teman tahu contohnya. Nah, di sini ada lafadz yang menunjukkan a'lamu. A'lamu anna talibah mujtahidun. Ingat ya. A'lamu di sini kira-kira fi'il apa? A'lamu di sini kira-kira fi'il apa teman-teman? A'lamu kira-kira fi'il apa di sini? A'lamu fi'il apa Kak? Coba ditebak. A'lamu kira-kira fi'il apa? Fi'il madhi mudhari apa? Kira-kira apa teman-teman? Coba. Ini adalah fi'il mudhari. Ini adalah fi'il apa teman-teman? Fi'il mudhari teman-teman ya. Kok bisa fi'il mudhari Kak? Iya, ada tandanya teman-teman. Jadi fi'il mudhari itu gampang sekali. Ada tandanya di awal kalimat berupa hamzah. Untuk domir ana. A'lamu artinya saya mengetahuinya. Saya mengetahui berarti hal atau istiqbal. Berarti saya sedang tahu atau akan tahu. A'lamu saya tahu. Di sini fa'ilnya berupa ana. Kalau kamu tahu, kalau anta kira-kira domir apa teman-teman? Kalau anta kira-kira menjadi apa? Kalau a'lamu kan saya tahu. Kalau kamu tahu laki-laki? Bukan Kak. Ta'lamu. Ingat ya. Ini ada perbedaan antara af'ala sama alima. Ingat ya teman-teman. Kalau af'ala teman-teman itu fi'il mudhari'nya yu'limu. Ingat ya. A'lama yu'limu. Jangan sampai salah teman-teman. Karena di sini sering sekali kita terkecoh untuk membedakan antara wazan-wazan gitu ya. Ini ada di jam kedua. Jadi memang benar ada a'lama yu'limu, ada af'ala yuf'ilu. Nah, ada alima ya'lamu. Nah, a'lamu tadi itu termasuk yang sulasi Kak. Termasuk yang sulasi ya teman-teman ya. Ini di sini sudah ada tasrifannya teman-teman seperti ini. Ini ya. Ini. Af'ala itu termasuk rubai teman-teman. Tambahan apa? Tambahan hamzah satu. Sulasi mazid satu ya. Yuf'ilu ini fi'il mudhari'nya. Jadi kalau kita mengganti a'lama maka menjadi yu'limu. Gitu teman-teman ya. A'lim. Tetapi kalau alima ya'lamu berarti fi'il mudhari'nya ya a'lamu. A'lamu teman-teman ya. Fi'il mudhari'nya apa? A'lamu. Gitu ya. Fi'il mudhari'nya apa? A'lamu. Saya tahu. Gitu ya teman ya. Saya tahu. Anna tholiba ini kedudukannya menjadi apa? Anna tholiba kedudukannya menjadi apa? Ada yang tahu teman-teman? Anna tholiba kedudukannya menjadi apa? Nanti ya teman-teman, cara bergabungnya. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Caranya klik di bio untuk bisa mendapatkan aksesnya. Di sini Kak ya. Di sini teman-teman ada link, silakan langsung diklik di sini. Kemudian teman-teman bergabung di kelasnya di bawah. Kemudian kalau di e-booknya dipaletasin sendiri. Kemudian kalau muncul seperti ini Kak, muncul seperti ini teman-teman, silakan langsung buka di browser. Nanti buka di browser tersebut otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Jangan lupa isi yang benar ya. Jangan lupa isi yang benar karena otomatis masuk ke emailnya masing-masing teman-teman. Di sini ada potong harga 7 dia menjadi 30 saja, sudah bukan e-book, kelas belajar, kemudian belajar ya. Belajar via live kalau kelasnya di kelasnya teman-teman Google Meeting tapi ikut kelasnya. Kalau ini ebook sama latihan teman-teman klik di sini gitu ya. Jangan lupa isi email yang benar, nomor yang benar, kemudian klik di sini ya. Nanti kalau aplikasi ini pakai pakai dari tablet atau teman-teman punya HP. Oke ya. A'lamu, saya mengetahui anna tholiba ini menjadi apa? Kira-kira kedudukannya menjadi maf'ul bi. Ini menjadi maf'ul bi. Ya, ini menjadi maf'ul bi teman-teman. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari a'lamu. Ini menjadi maf'ul bi daripada lafadz a'lamu teman-teman ya. Ini maf'ul bi daripada lafadz a'lamu. Kemudian teman-teman, kalau menjadi maf'ul bi berarti di sini awalnya inna menjadi anna. Nanti ya. Awalnya inna menjadi anna. A'lamu anna tholiba, saya mengetahui bahwa sesungguhnya. Nah, ini menjadi anna ya. Menjadi anna. Ingat ya. Anna tholiba ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Anna tholiba kenapa kok bisa dibaca nasab?
Anna toliba kenapa kok bisa dibaca nasab? Silakan ditebak kira-kira. Isimnya inna, luar biasa ya. Kenapa isimnya? Karena pengamalannya inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim merafa'kan khabar. Maka di sini a'lamu anna toliba, saya mengetahui bahwa sesungguhnya siswa itu mujtahidun dibaca rafa. Kira-kira kenapa mujtahidun dibaca rafa? Mujtahidun kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi khobarnya inna, tamam ya. A'lamu anna toliba, sesungguhnya siswa itu mujtahidun, itu rajin. Kira-kira teman-teman mujtahidun di sini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Mujtahidun di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Coba ditebak mujtahidun kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq, luar biasa adalah isim mustaq teman-teman ya. Jadi isim mustaq itu yang bisa ditasrif. Kalau mujtahidun sendiri berarti ikut tulisan ini. Ini Kak, ijtihada. Nah, ijtihada ini ifta'ala. Sama, ijtihada ifta'ala. Ikut tulisan ifta'ala, ijtihada. Berarti kalau isim fa'ilnya apa Kak? Mujtahidun. Ini. Isim fa'ilnya mujtahidun. Mufta'ilun mujtahidun. Oke, apa itu mustaq dan jamid teman-teman? Harus diketahui juga. Jamid itu adalah isim yang tidak diambil dari kata lain, itu namanya jamid. Biasanya itu nama orang, benda, dan masdar ghairu mim dari sulasi mujarrad namanya jamid. Tetapi kalau sudah bisa tasrif Kak, kalau bisa ditasrif itu namanya isim mustaq teman-teman. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ini semuanya bisa ditasrif Kak. Nah, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar mim, ada masdar rumim. Ini bisa ditasrif dan macamnya ada di sini semua Kak ya. Ini ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat, isim tasgir, ada isim tafdil dan lain sebagainya, itu tersebut dengan isim mustaq. Oke ya teman-teman, ini termasuk isim mustaq. Selanjutnya, di sini tadi kita mengetahui adalah isim mustaq, mujtahidun adalah isim mustaq. Nah, kemudian di sini ka'anna toliba. Nah, tadi sudah tahu ya. Saya tahu bahwa siswa itu rajin, mujtahidun. Oke, ka'anna toliba maridun. Sekarang yang ka'anna, saudaranya inna yang ka'anna. Seakan-akan ka'anna toliba dibaca nasab, maridun kira-kira apa artinya maridun? Maridun apa artinya kira-kira Kak? Maridun apa artinya? Maridun sakit, teman-teman. Seakan-akan siswa itu sakit. Misal kita ubah di sini ya teman-teman. Kita ubah siswi atau perempuan, siswi ka'anna tolibata. Kalau perempuan ka'anna tolibata, di sini kira-kira Kak maridun apa maridotun? Ka'anna tolibata kira-kira di sini maridun apa maridotun? Ya. Maridotun harus sesuai ya teman-teman. Di sini harus berupa mufrad muzakkar, di sini juga mufrad muzakkar. Di sini mufrad muannas, jadi juga mufrad muannas. Jadi harus disamakan. Pakai tak ya, tamam. Oke, karena itu artinya apa? Karena seolah-olah atau seakan-akan. Maridotun. Selanjutnya, yang keempat itu saudaranya anna yang berupa laita. Laita di saudaranya inna, teman-teman harus dihafalin juga. Laita di sini untuk tamanni. Artinya tidak terjadi, teman-teman. Tidak terjadi. Contohnya musim panas barusan, kemudian antum bilang laita syata'a qaribun. Andaikan musim dingin sudah dekat, padahal masih baru musim panas. Nah, teman-teman, syata'a itu adalah musim dingin. Kalau as-saif apa? Saif artinya saif. Kalau saif apa artinya saif, teman-teman? As-saif apa artinya? Musim panas, teman ya. Musim panas. Oke, musim panas. Kemudian qaribun ini kedudukannya menjadi apa? Qaribun di sini kedudukannya menjadi apa? Qaribun di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Qaribun kedudukannya menjadi apa, Kak? Menjadi apa? Menjadi khobar. Luar biasa, kedudukannya menjadi khobar. Tamam ya?
Menjadi khobar, kok menjadi hal? Bukan, menjadi khobar. Kenapa? Karena pengamalnya ini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro menasokkan isim merofakan khobar. Kemudian di sini teman-teman, kalau sudah tahu, kita harus hafal. Nah, la'alla ini untuk taroji. Taroji itu berharap. Artinya bisa terjadi. Nah, contohnya la'allallaha yarhamuna. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ya, yarhamuna ini sih menjadi khobar dari para lafaz Allah. Kira-kira di sini khobar jumlah atau khobar syibu jumlah? La'alla di sini yarhamuna ini termasuk khobar jumlah atau khobar syibu jumlah? Coba ditebak. La'alla di sini kira khobar jumlah atau khobar syibu jumlah, Kak? Coba ditebak. La'alla di sini khobar jumlah atau syibu jumlah? Tamam, khobar jumlah. Tamam teman ya. Oh, ini khobar jumlah. Di sini kayak yang bergabung teman-teman jangan lupa untuk klik link di sini. Ini ada bio teman-teman ya. Silakan bergabung di sini. Nanti e-booknya ada di sini semua. Kemudian teman-teman kelasnya juga ada di sini. Misal e-booknya saja paling atas sendiri. Kalau muncul seperti ini Kak. Kalau muncul seperti ini silakan copy link tersebut dan kita buka di browser. Nanti otomatis masuk ke browser dengan gambaran seperti ini. Nah, di sini Kak ya. Nanti kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, di situ ada potongan dari 75 menjadi 30 saja. Di sini ada e-book, kemudian teman-teman nanti akan latihan juga dan juga informasi live kami sematkan di situ semua. Setelah itu jangan lupa klik di sini teman-teman isi email yang benar, nomor yang benar, otomatis nanti masuk ke emailnya masing-masing. Itu Kak ya. Tamam. La tasyata'a qoribun. Ya. La tasyata'a qoribun, andaikan tadi yarhamuna itu adalah jumlah fi'liyah Kak. Ini adalah jumlah fi'liyah. Ini nama jumlah fi'liyah. Yang mana failnya disimpan kembali kepada lafaz Allah. Kembali kepada lafaz Allah. Maka sama-sama muzakkar teman-teman ya. Ya, ini i'rab ini Kak. Yarhamuna ini artinya semoga Allah merahmati kita. Kemudian teman-teman, nah di sini kira-kira domir mutakalim wahda apa domir mutakalim al-ghair? Nah di sini kira-kira domir mutakalim wahda atau mutakalim al-ghair? Nah di sini kira-kira domir mutakalim wahda atau mutakalim al-ghair? Mutakalim ma'al ghair. Tamam ya. Ini mutakalim ma'al ghair. Nah, ini ya. Jadi kalau yarhamuni mutakalim wahda, kalau yarhamuna mutakalim ma'al ghair. Jadi contohnya seperti ini, Kak. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada yang menunjukkan domir kan. Nah, di sini ada domir kan. Kalau nasoroni itu namanya mutakalim wahda, atau yarhamuni untuk saya. Kalau yarhamuna itu untuk kita, nasorona. Dari sini untuk kita mutakalim al-ghair mu'adzam bi nafsihi. Nanti teman-teman akan dapat e-book yang berwarna seperti ini, latihan, kemudian teman-teman bisa urut belajarnya karena di sini urut sistematis belajarnya, jadi tidak perlu bingung. Kemudian di situ ada lafaz yang menunjukkan yarhamuna, berarti yarhamuna itu termasuk fi'il muta'addi. Kenapa fi'il muta'addi? Karena ada maf'ul bihnya. La'allallaha yarhamuna, semoga Allah merahmati kita. Ya. Semoga Allah merahmati kita. Oke. Selanjutnya, saudaranya inna karena lakinna. Nah, lakinna di sini adalah nomor 6. Lakinna, ya. Lakinna Zaidan mas'ulun. Ini contoh saudaranya inna dan contohnya ya. Ya. Inna dan saudaranya sekaligus contohnya. Lakinna di sini apa artinya coba teman-teman? Lakinna kira-kira apa artinya lakinna? Lakinna kira-kira apa artinya lakinna? Akan tetapi, namun, sama aja ya. Akan tetapi juga bisa, namun juga bisa. Lakinna Zaidan yang dibaca nasab ya, karena menjadi isimnya lakinna. Pengamalnya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Lakinna tetapi si Zaid masghulun ini dibaca rofa karena menjadi khobar. Tetapi si Zaid masghulun itu sibuk. Nah di sini sudah contohnya, teman-teman sambil praktek saja gitu ya. Ingat ya, ini saudaranya inna ada berapa? Ada 6. Sebutkan semuanya. 1. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Ulangi lagi semuanya. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Saudaranya inna semuanya. Ini jangan sampai lupa. Selanjutnya, di sini kita buka lagi di sini Kak ya. La'allaka. Nah, ini kita sudah tahu tadi saudaranya inna sama prakteknya. La'allaka di sini berarti menjadi apa kedudukannya? Kak di sini kira-kira kedudukannya menjadi apa Kak? Anda tahu kira-kira kedudukannya Kak di sini menjadi apa? Kak di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi ya teman-teman yang sudah bergabung jangan lupa cek email dan isi yang benar. Kira-kira isim apa?
Isimnya la'alla. Oke ya. Karena isimnya la'alla maka di sini mahal apa teman-teman? Di sini kira-kira mahal apa di sini kira-kira? Di sini kira-kira mahal apa? Ada yang tahu mahal apa di sini? K di sini mahal apa? Mahal? Mahal nasab, luar biasa. Ini yang mahal nasab. Kenapa kok mahal nasab? Karena menjadi isimnya la'alla. Ya, ini menjadi isimnya la'alla, maka dibaca nasab ya la'alla. La'allaka, sesungguhnya kamu, seakan-akan apa la'allaka? Mudah-mudahan kamu ya, mudah-mudahan kamu. Ya, mudah-mudahan kamu, la'allaka mudah-mudahan. Ini untuk taroji Kak ya. Ini untuk taroji, maka artinya mudah-mudahan, semoga. Nah, benar sekali Kak, semoga ya. Di sini la'allaka berarti domir mutasil apa domir mufasil Kak? Kak di sini kira-kira domir mutasil apa domir mufasil? Kak di sini kira-kira domir mutasil apa domir mufasil? Domir apa? Domir mutasil ya teman-teman. Ya, domir apa? Domir mutasil. Nah, ingat ya, setiap lafadz domir yang sambung dengan huruf ataupun isim ataupun fi'il itu namanya domir mutasil. La'allaka mudah-mudahan kamu itu namanya domir mutasil, artinya sambung ya. Yang bergabung nanti akan dapatkan 4 materi ini dan itu materinya urut dan berwarna. Teman-teman bisa belajar dengan baik dan juga dengan menyenangkan karena di sini tidak membosankan. Di sini teman-teman akan bahas juga tadi kalau kita menemukan domir mutasil itu biasanya sambung dengan huruf, sambung dengan isim, sambung dengan fi'il. Nah, ini ketentuannya di sini Kak ya. Jadi kalau domir mutasil itu sambung, kalau munfasil itu tidak sambung. Nah, nanti seperti itu Kak. Ini teman-teman bisa dapatkan di bio, link di bio. Tamam. La'allaka semoga kamu al-yauma ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-yauma di sini kenapa kok bisa dibaca nasab teman-teman? Al-yauma kenapa kok bisa dibaca nasab? Ya. Ini kayak cara bergabungnya teman-teman langsung saja klik di sini, nanti otomatis masuk ke IBAN-nya masing-masing. Caranya di sini ada link, teman-teman sambil buka di sini dan di paling atas sendiri untuk yang e-book. Kalau mau bergabung teman-teman ini copy ke browser. Nanti di browser otomatis muncul seperti ini Kak. Nah, muncul seperti ini. Di sini sudah ada 75 menjadi 30 saja teman-teman, tidak perlu terlalu mahal. Kan di sini sangat terjangkau ya teman-teman, nanti bisa dapat akses informasi live, kemudian bebas bertanya, kemudian ada grup WA-nya. Kalau e-booknya seperti itu Kak. Ya. Khobar la'allah salah. Ini bukan menjadi khobar Allah tapi menjadi dhorof. Khobarnya mana? Khobarnya ada di sini Kak. Khobarnya ada di ahsanu. La'allaka al-yawma ahsanu. Artinya apa? Semoga kamu lebih baik. Ya, gitu Kak. Ya, hanya sekali bayar Kak. Ya, ada potong harga 75 menjadi 30 saja teman-teman. Gitu ya. Informasi live kami sematkan di sini semua. Teman-teman, ahsanu berarti menjadi khobar. Kira-kira di sini khobar termasuk khobar mufrad. Kira-kira ahsanu termasuk isim mustaq atau isim jamid? Ahsanu kira-kira khobar mufrad ada. Minta ke admin nanti. Isim apa? Isim mustaq teman-teman. Ini adalah isim mustaq. Ini adalah isim mustaq teman-teman ya. Nah, kalau isim mustaq di sini berarti itu termasuk isim apa kira-kira? Ahsanu termasuk isim apa kira-kira di sini? Termasuk isim apa kira-kira teman-teman? Coba ditebak. Isim apa? Isim tafdil ahsantum ya. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan isim tafdil itu disebut dengan isim mustaq. Ingat ya. Apa saja isim mustaq salah satunya adalah isim tafdil teman-teman ini. Nah, bagaimana ketentuannya Kak? Di sini ketentuannya teman-teman. Ketentuannya ada di sini semua. Jadi termasuk isim mustaq itu isim tafdil karena kita bisa menentukannya pakai wazan ya, pakai wazan ini. Nih ada 2 wazannya. Kalau untuk muzakkar namanya af'alu, kalau muannas itu fu'la. Ya, coba kira-kira teman-teman, kalau kabirun, kira-kira apa isim tafdilnya? Kabirun menjadi apa? Kabirun menjadi apa kira-kira? Kabirun akbaru. Oke ya. Kalau sogirun apa sogirun? Sogirun apa sogirun?
Sogirun asgoru. Tamam. Kalau tawilun artinya panjang. Kalau tawilun apa? Kalau tawilun atwalu. Tamam ya. Atwalu itu tawilun. Oke ya teman-teman, kita ada tebak-tebakan lagi. Ada tebak-tebakan lagi seputar ini. Misal contohnya teman-teman ya. Ini ada orang mengatakan kepada antum, ana, saya, artinya aksaru itu lebih banyak. Itu lebih banyak, minka, daripada kamu, malan, hartanya. Kira-kira malan ini kedudukannya menjadi apa teman-teman? Malan di sini kira-kira kedudukannya menjadi apa? Saya lebih banyak daripada kamu hartanya. Kira-kira malan menjadi apa? Masya Allah, langsung dijawab ya. Tamis. Benar sekali, Masya Allah. Hasan tuh ya ikhwani. Tamis. Masya Allah teman-teman ya. Ini sudah mahir semua. Insya Allah ya. Ini menjadi tamis. Oke. Tula. Oke ya teman-teman ya. Di sini. Jadi kalau kita menemukan lafadz yang setelahnya isim tafdil itu menjadi tamis. Bagaimana tamis kedudukannya dan ciri-cirinya bagaimana? Kita harus ketahui juga Kak. Jadi tamis itu adalah lafadz yang menjelaskan yang masih belum jelas ini ya. Menjelaskan sesuatu yang masih samar atau yang masih belum jelas. Masih pemula bisa Kak. Di sini memang untuk pemula ya teman-teman. Kalau sudah mahir kami sarankan untuk private. Private itu bisa request materi, bisa request muhadasa yang mahir, kemudian teman-teman balaghah dan sebagainya itu di private. Maknanya seperti apanya teman-teman? Ciri-cirinya bagaimana teman-teman? Satu ini ya, ciri-cirinya. Terletak setelah batasan atau ukuran. Oke teman-teman, contohnya seperti ini. Ini indi litrun ma'an. Ini litrun artinya 1 liter. 1 liter tuh bahasanya litrun teman-teman ya. Saya memiliki 1 liter. Ma'an ini kedudukannya menjadi tamis. Kenapa Kak? Karena terletak salah ukuran. Indi litrun ma'an. Oke ya, seperti itu. Nanti di sini kalau teman-teman ukuran, contohnya seperti ini lagi teman-teman. Saya membeli ishtaro itu. Oke ya. Litron. 1 liter. Contohnya apa? Haliban. Susu. Nah ini haliban menjadi tamis karena terletak setelah hitungan. Apa namanya? Ukuran. Kira-kira teman-teman, haliban itu termasuk susu murni apa susu fermentasi? Ada tahu kira-kira haliban termasuk susu murni apa susu fermentasi? Haliban termasuk susu murni atau susu fermentasi? Haliban termasuk susu murni atau susu fermentasi? Susu murni. Ahsantum, Masya Allah teman-teman ya. Susu murni. Kalau susu fermentasi apa Kak? Laban. Ingat ya. Kalau susu fermentasi itu labanon. Ini kayak linknya ada di bio teman-teman. Jadi linknya bergabungnya ada di bio di sini Kak. Di sini sudah ada link teman-teman. Nanti kalau nggak tahu caranya misalnya dari Malaysia ataupun dari luar negeri, bisa teman-teman di paling pojok di sini. Ikut kelasnya juga dapat e-booknya. Kalau e-booknya saja latihan di sini Kak. Nah nanti kalau ada link seperti ini, teman-teman bisa copy disalin ke browser. Nanti otomatis muncul seperti ini Kak ya. Nah, muncul seperti ini, teman-teman bisa diklik di sini, Kak. Dan ada otomatis menjadi 75 menjadi 30 saja, teman-teman. Langsung gabungnya di sini, Kak ya. Gampang sekali untuk bergabungnya. Tamam. Yang kedua, teman-teman, ini setelah isim tafdil. Tadi kan ukuran atau batasannya, tamis ya. Yang kedua setelah isim tafdil. Maksudnya bagaimana? Tamis menjelaskan kelebihan atau perbandingan. Contohnya seperti ini. Muhammadun aksaru ilman. Muhammad kedudukannya menjadi apa? Muhammad kedudukannya menjadi apa? Muhammad kedudukannya menjadi apa teman-teman? Muhammad kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada ya. Ini menjadi mubtada. Nah, ini menjadi mubtada ya. Muhammadun mubtada. Kak, di sini ada tanwin, Kak. Gak apa-apa. Ini kita masuk isim ma'rifat, teman-teman. Kenapa ma'rifat? Karena alam. Jadi nama orang meskipun ada tanwin itu boleh menjadi mubtada karena termasuk isim ma'rifat. Nah, aksaru ini menjadi khobar, artinya isim tafdil. Muhammad itu lebih banyak apanya? Lebih banyak ilmunya. Ini menjadi tamis, gitu Kak ya. Menjadi tamis. Sekarang teman-teman kita ubah. Contohnya, Muhammad itu lebih ganteng. Kira-kira apa bahasanya teman-teman? Kalau lebih ganteng? Jamilun itu
Iya kak, setiap tamis itu nasab kak, benar sekali. Muhammad lebih ganteng, ajmalu, masya Allah. Ini teman-teman sudah mahir semua ya. Oke, ajmalu itu artinya adalah lebih ganteng. Nah, ajmalu lebih ganteng. Misal ajmalu lebih ganteng wajahnya. Kira-kira bahasanya apa wajahnya? Kalau wajahnya? Ya ajmalu juga bisa untuk lebih cantik kak. Wajhan, nah wajhan. Muhammad lebih ganteng wajahnya. Di sini tamis itu termasuk isim yang wajib dibaca nasab ini kayak mansubatul asma. Isim-isim yang wajib nasab salah satunya adalah tamis. Ya, ajmalu itu dibaca rofa karena menjadi khobar daripada lafaz Muhammadun ajmalu wajah. Muhammad itu lebih ganteng apanya wajahnya minka daripada kamu gitu teman-teman ya. Untuk perbandingan. Yang ingat ya, satu tadi batasan atau ukuran, yang kedua isim tafdhil, yang ketiga bilangan 11 sampai 99. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini teman-teman. 11 sampai 99. Ingat ya, bahasanya 11 itu ahada asyara. Ini kembali lagi ke adat ya, nanti adat teman-teman. Ada bahasa adat di sendiri. Adat itu teman-teman sudah bergabung buka di jam ketiga. Nanti di sini kan ada e-booknya kan ada 4. Itu urut materinya teman-teman. Jadi tidak perlu bingung belajar di mana. Ini adat ya. Ini adat murakkab 11 sampai 99. Nanti adat ataf ya teman-teman ya. Salahnya itu pasti menjadi tamyiz. Salahnya itu pasti menjadi tamyiz. Ingat ya, salahnya itu pasti menjadi apa kak? Menjadi tamyiz. Contohnya seperti ini. Saya memiliki khamsata asyara, apa artinya? Khamsata asyara apa artinya? Kalau gak jumpa link teman-teman silakan DM admin kami. Nanti kami yang menunjukkan 15. Ya. Jadi teman-teman ada di bio kami itu ya. Linknya tuh ada di bio kami. 15. Kitaban menjadi apa kitaban kak? Kitaban menjadi apa? Kitaban menjadi apa? Coba menjadi tamis, masya Allah. Ini kak ya, linknya di bio kami. Ada di bio kami nih ya teman-teman, di bio kami ada link di sini kak. Di sini teman-teman bergabungnya lewat sini, paling atas sendiri kalau e-booknya. Isi di sini kalau ada link seperti ini, buka di browser, kemudian teman-teman salin ke browser teman-teman. Kalau sudah muncul di browser akan seperti ini tampilannya kak. Akan muncul seperti ini. Nah di sini teman-teman ya, langsung saja klik di sini. Nah di sini ada email dan number diisi semuanya kak ya. Oke ya teman-teman, ingat ya, hitungan 11 sampai 99 itu harus berupa isim mufrad. Ingat ya, tamis dan juga berupa isim mufrad. Beda hitungan 3 sampai 10 beda. Kalau 3 sampai 10 itu bukan isim mufrad, maka jamak. Tapi hitungan 11 sampai 99 itu namanya isim mufrad. Tidak mahal kak. Ini kak. Ini ya teman-teman ya. Ini cuman 30.000, teman-teman sudah bisa mendapatkan e-booknya, latihan informasi live, nanti juga ada kalau teman-teman di live biasanya kami juga mengirimkan rekamannya gitu ya di sini kak. Nah, tapi rekamannya itu bersifat kondisional teman-teman. Nah, karena di sini gitu kak ya, di sini semuanya kak. Nah, oke teman-teman seperti itu. Indi khamsata asyara kitaban, saya memiliki 15 buku. Yang keempat berupa isim jamid. Oke ya. 3 sampai 10. Ahsantum ya ikhwani. Oke, ahsantum. Benar sekali, masya Allah ya teman-teman ya. Saya akan contohkan 3 sampai 10. Seperti ini kak. Nah, ini adat ya teman-teman, harus tahu adat dulu. Namanya adat mufrad. Hitungan 3 sampai 10, 1 sampai 10 namanya adat mufrad. Ya. Dari Al-Miftah, dari Imriti, ya teman-teman ya, kitab Tanhu Dasar itu. Ini contoh yang 3 ya, 3 sampai 10 ini dibalik kak. Makdudnya mudzakkar maka pakai salah satun. Nah, kalau makdudnya muannas pakai salah sun. Ini dibalik ya, teman-teman ini ya. Oke ya. Ada kak, isim fa'il ada besar ada. Itu termasuk isim mustaq kak, ke adikku. Ini ya. Contohnya 5 kitab, khamsatu kutubin. Nah, 5 sekolah, khamsu madaris. Intinya ketika 3 sampai 10 lafaz setelahnya yang menjadi mudhaf ilaih itu teman-teman menjadi jamak. Artinya menjadi apa? Menjadi jamak. Gitu kak. Jadi menjadi jamak. Kalau isim fa'il itu ya di jam ketiga itu termasuk isim mustaq dan jamid. Jadi sudah ada di sini keterangannya di sini kak ya. Apa itu isim fa'il? Apa itu masdar? Nah, di sini ada wazan-wazannya. Karena termasuk isim jamid. Isim mustaq ya, isim mustaq di sini kak.
Nah, gitu Kak ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Indi khamsata asyara kitaban. Nomor 4, kebanyakan berupa isim jamid. Contohnya seperti ini. Toba Muhammadun nafsan. Yang belum bergabung, yang sudah check out teman-teman dan belum dapat, silakan DM admin kami. Mungkin teman-teman salah tulis emailnya. Karena di situ untuk perintah email itu harus benar. Karena kalau salah satu aja, satu huruf itu tidak akan terkirim. Tapi nanti teman-teman nggak perlu khawatir, silakan DM admin kami. Yang kedua, Toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun nafsan. Di sini nafsan kedudukannya menjadi apa nafsan? Menjadi tamyiz. Ini berupa isim jamid Kak. Artinya boleh di print, boleh Kak. Nah, Toba Muhammadun nafsan. Ya, Muhammad baik, nafsan apanya? Jiwanya. Tapi teman-teman kalau di print itu biasanya ada update materi teman-teman ya. Jadi nanti materinya itu update. Misal ada kekurangan atau perlu ditambah itu update teman-teman. Terus update gitu ya. Jadi teman-teman kalau di print monggo, tapi nanti kalau ada informasi update dibuka lagi gitu kayak. Monggo teman-teman, untuk bermudah silakan. Karena di sini lifetime teman-teman. Update materi, kemudian teman-teman akan ada informasi live dan sebagainya. Nafsan ini menjadi apa? Menjadi tamyiz berupa isim jamid. Berupa isim jamid. Gitu ya. Berupa isim jamid. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik apanya? Nafsan jiwanya. Nah, ingat ya, nafsan ini jiwanya. Apalagi ya contohnya? Contohnya yang lainnya teman-teman. Selain ini. Contohnya Kasuratil madrasah. Taliban ya teman-teman ya. Bisa Kak, bisa. Oke teman-teman ya. Ini ya sudah jelas ya Ibu, tamiznya sudah bisa. Teman-teman sudah bisa tamiznya. Kita lanjut lagi ke materi yang lainnya. Karena di sini akan ada banyak keterangan. Satu lafadz basar tuh bisa berbagai macam pembahasan gitu. Bayangin coba ya. Satu lafadz basar itu bisa berbagai macam pembahasan. Karena bahasa terlengkap di dunia adalah bahasa Arab teman-teman. Oke ya. Gini Kak, kenapa kok bisa isim jamid? Luar biasa pertanyaannya ya. Kalau isim jamid itu berarti isim tamyiz teman-teman. Tetapi kalau isim fa'il itu bukan, atau isim mustaq itu bukan berupa jamid lagi, tetapi hal. Nah, kalau hal itu berarti namanya di sini. Iya, Kakak bisa. Karena di sini yang private tuh ada yang usia teman-teman ya, ibtidaiyah ada. Ada teman-teman, ada Kak Idiku. Kelas 5 itu ada, kelas 6 ada. Di sini Kak ya. Yang private itu. Di sini ada lafadz hal. Hal itu adalah kata pelengkap yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul yang masih belum jelas. Contohnya seperti ini Kak. Oke. File Kak, semuanya ini Kak. Pembahasan nahwu 4. Lengkap sudah ini. 4 ini teman-teman. 4 ini sudah lengkap. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Dan bukan hanya e-book teman-teman. Informasi live latihan ada di situ semua. Gitu ya. Jadi kalau cuma e-booknya ya semuanya bisa teman. Tapi kalau ada akses belajarnya, kemudian informasi live, kemudian ada latihan, itu pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman. Karena kalau kita tidak praktek itu akan lupa gitu teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang hal. Ya, jadi hal itu adalah menjelaskan lafadz yang masih belum keadaan sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ja'at tiflu dhahikan. Apa artinya ja'a teman-teman? Artinya ja'a? Apa artinya ja'a teman-teman? Apa artinya ja'a? Di sini Kak e-booknya teman-teman. E-booknya paling atas sendiri. Ini e-booknya nih teman-teman. Jadi paling atas sendiri ada e-book. Teman-teman bergabung di sini. Nah, nanti kalau ada link seperti ini teman-teman, silakan copy ke browser. Nah, di sini Kak. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada potong harga 75 jadi 30 saja, tidak mahal teman-teman. Klik di sini, kemudian teman-teman isi email yang benar, karena otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Wes teko, luar biasa, telah datang. Malaysia 7RM. Malaysia 7RM. Malaysia 7RM Kak. Atiflu ini menjadi apa? Atiflu menjadi fa'il dari lafadz ja'a. Artinya datang anak atiflu, dohikan dalam keadaan tersenyum. Ini namanya menjadi hal. Ja'atiflu dohikan. Ini halnya di sini. Mana sahibul halnya? Ini Kak. Nah, di sini sahibul halnya sudah jelas ya. Kemudian yang kedua. Katabal muallimu ad-darsa mufidan. Kalau ini pakai dari notes, Pak. Ini sudah ada ini Kak. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini. Maaf ya. Nanti kalau kita buka di apps lain itu akan ada dari TikTok ya. Karena TikTok tuh sensitif. Jangan sampai lu. Nah, ya ini pakai notes. Ad-darsa di sini kedudukannya menjadi apa?
Kata bal muallimu ad-darsa kedudukannya menjadi apa? Kata bal muallimu ad-darsa kedudukannya menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul maf'ul bi, teman-teman. Bukan menjadi badal, ini menjadi maf'ul bi. Artinya seperti ini, Kak. Kok menjadi badal? Guru menulis pelajaran. Nah, guru menulis pelajaran Sa'idan, ini dibaca nasab kenapa kira-kira? Sa'idan yang dibaca nasab kira-kira kenapa, teman-teman? Sa'idan dibaca nasab kira-kira kenapa? Menjadi maf'ul 2, salah, Kak. Menjadi hal. Menjadi hal ini, teman-teman. Menjadi hal. Kan ini pembahasan hal. Artinya, guru menulis pelajaran dalam keadaan senang. Atau bahagia. Sa'idan bahagia. Oke ya. Bukan menjadi maf'ul 2, tapi menjadi hal. Ciri-cirinya bagaimana? Berupa isim fa'il atau maf'ul. Itu ciri-cirinya, teman-teman. Makanya tadi kan kita sudah bedakan, teman-teman ya. Bukan. Sa'idan. Kalau menjadi ini, Kak, ini ya, cara membedakan ini perlu ya teman-teman ya. Tadi Sa'idan kira nama orangnya, gini caranya membedakan nama orang dan menjadi hal, gini, Kak. Kataba, menulis ya, gitu ya teman ya. Al muallimu, guru. Yang menulis siapa? Guru. Misal di sini ada Sa'id, teman-teman, setelahnya muallimu ada Sa'idun. Nah, Sa'idun di sini menjadi guru, menjadi badal. Kenapa? Karena sama, teman-teman, di sini di link, Kak, di bio ya. Sama, teman-teman. Muallimu fa'il, Sa'idun menjadi badal. Sama-sama dibaca rofa, sama-sama dibaca rofa. Ad-darsa. Baru di sini menjadi badal. Gitu ya. Ini bahasa Arab unik, teman-teman ya. Guru, namanya siapa? Sa'id, itu menulis pelajaran. Kenapa? Sa'idnya ini menjelaskan setelah guru. Sama-sama dibaca rofa. Tetapi kalau Sa'idan di belakang, ini bukan nama orang, tapi dalam keadaan bahagia. Guru menulis pelajaran hale wong kang sumringah atau wong kang orang yang bahagia. Nah, Sa'idan menjadi hal. Begitu, kayak gitu caranya. Apa saja sih yang sering menjadi hal? Ini yang sering menjadi hal, satu isim fa'il. Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun rokiban. Zaid datang dalam keadaan mengendarai. Ya, teman-teman, Kak rokiban yang lain nggak? Rokiban sayyarah, misal. Zaid datang dalam keadaan mengendarai sayyarah. Apa artinya sayyarah? Coba, teman-teman. Kira-kira apa artinya sayyarah? Coba, kira-kira apa artinya sayyarah, Kak? Coba, artinya sayyarah apa? Sayyarah, mobil. Allah merzukna sayyaratan jamilatan, gholiyatan, jamilatan, kabiratan, mislu fil fire. Mobil ya, teman-teman ya. As-sayyarati. Ya, ini teman-teman ya. Ja'a Zaidun rokibas sayyarah. Nah, itu berupa isim fa'il, Kak. Rokiba, isim fa'il. Aswadan. Oke, sauda'a. Sauda'a ya. As-sauda'a. Yang kedua, isim maf'ul. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ja'a Zaidun madruban. Madruban. Kenapa kok rokiban? Hal. Hal itu dibaca nasab, Kak. Kenapa kok riban dibaca hal? Menjadi nasab. Ya. Hal. Semuanya hal. Hal itu dibaca nasab. Oke ya. Matruban ini apa artinya? Ja'a Zaidun matruban. Ja'a Zaidun matruban apa artinya? Memukul, bukan, dipukul. Nah, ini keadaan dipukul ini, teman-teman ya. Di sini, Kak ya. Jadi kalau sudah bergabung, teman-teman klik di sini. Nanti di situ ada link, teman-teman. Klik paling atas sendiri. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa di copy atau disalin ke browser. Nanti masuk ke browser, nanti akan muncul seperti ini, Kak. Nah, ini, Kak ya. Nanti teman-teman bisa bergabung di situ, Kak. Di sini ada potongan harga 7 dia menjadi 30 saja, teman-teman. Gak perlu mahal untuk bisa belajar bahasa Arab secara konsisten. Di sini, Kak. Nah, atau mau join kelasnya, monggo. Kelasnya tuh nanti via Google Meeting, ada kelas private, semi private, teman-teman. Dan dari itu ada video pembelajaran juga untuk yang semi private. Hale dipukul. Nih, Kak ya. Apa hal? Tadi teman-teman kata pelengkap yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih yang maf'ul yang mesti belum jelas. Biasanya bermakna keadaan. Oke, teman-teman ya. Yang kedua,
Yang semi private Kak. Semi private cuma nambah 20 saja sudah dapat kelas Google Meeting selama 10 kali pertemuan. Atau mau private 350 itu 10 kali pertemuan, satu tutor, satu murid, bebas request materi, bebas request waktu. Ya. Isim tafdil, contohnya seperti ini. Minat isani faksaro. Minat isani faksaro 2 hale luwe ake. Minat isani faksaro 2 atau lebih banyak. Minat isani faaksaro. Minat isani faaksaro. Ini hale luwe ake teman-teman. Jadi kalau kita mana itu menjadi hal. Berupa isim tafdil. Yang ke ini, kalau ini sudah tidak berupa seperti tadi teman-teman. Satu berupa jumlah ismiyah. Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Kalau di makna Jawa ya. Kalau teman-teman pondok salaf di Jawa, contohnya seperti ini. Wes teko. Ngeten nggih. Kalau kan pondok salaf pian nggih. Zaidun sinten si Zaid, sapa si Zaid? Wa huwa raqibun, hale utawi si Zaid. Ngeten nggih. Ini kalau makna Jawa teman-teman. Hal itu Zaid, domirnya kembali kepada Zaidun, raqibun iku wong kang nunggangi. Ngeten. Nah, ini wahwa raqibun ya warna menjadi hal. Kenapa menjadi hal? Karena sebelumnya berupa isim makrifat yang berupa Zaidun nama orang. Wis teko sapa Zaid, hale utawi Zaid, raqibun iku wong kang nunggangi. Jadi jumlah ismnya itu bisa menjadi bisa menjadi hal ketika sebelumnya berupa isim makrifat. Gitu kayak waalaikumsalam gitu ya. Yang ke selanjutnya jumlah fi'liyah sebelumnya berupa isim ma'rifat juga, contohnya katifli, koyo arek, gitu namanya ya. Yal'abu hale, dalam keadaan bermain bil kuroti dengan bola, seperti anak bermain bola, anak min sidogiri ya. Terakhir jumlah sebelumnya berupa isim ma'rifat, contohnya seperti ini. Nah, di sini sibuk jumlah teman-teman. Fil fasri ini kan sibuk jumlah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Katifli ini ya bocil. Nih teman-teman ya. Nih saya kalau menyebut usia di bawah takut kena teman-teman. Takut kena mukhalafa. Tahu mukhalafa kan apa mukhalafa? Karena TikTok itu sensitif teman-teman. Maka saya tidak diartikan karena teman sudah tahu ya. Ya, Ra'aitu Zaidan fil fasli. Saya melihat Zaid dalam keadaan di kelas. Ra'aitu Zaidan. Saya telah melihat Zaid hale ing dalam dukuri asyajarah. Apa artinya asyajarah? Apa artinya asyajarah teman-teman? Asyajarah apa artinya asyajarah? Asyajarah apa artinya asyajarah? Pohon gitu ya. Pohon. Ini juga termasuk hal gitu ya kayak. Jadi teman-teman harus dihafalkan dan dipelajari. Baik ya teman-teman ya. Naam, syukran jazilan ala hudurikum wasma'ikum fi hadha sabah. Nahtimu dzalika bi qiratil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kul alhamdulillah jama'atan. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa cek email, nanti bergabung yang situ. Nanti informasi live e-booknya kami kirimkan yang sudah bergabung, baik di kelas ataupun di situ kak. Gak perlu kak. Wah gini ya, di sini kan teman-temannya caranya bergabung. Ya nanti kan kak, kalau cek kurang nanti teman-teman gabung dulu. Nanti kalau sudah bergabung, nanti informasi live e-booknya kami kirim di sini semua. Nah di sini kak ya, di sini seperti ini. Nanti informasi live ada grup ada di situ teman-teman. Bisa teman informasi live gitu kak. Nah kalau join kelasnya nanti ada pertemuan via Google Meeting juga teman-teman. Nah gitu kak, biar lebih konsisten untuk belajarnya gitu ya. Nanti informasi live kami sematkan di sini kak ya. Informasinya di sini semua. Informasinya di sini semua. Live-nya kapan, kemudian teman-teman dapatkan rekamannya di sini semua nanti. Gitu ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hayya bidakhtimu dzalika bi qiratil du'ai kafarati majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan yang sudah bergabung. Jangan lupa cek email, nanti bergabung di otomatis pakai linknya di email tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Afwan, tamam. Asantum ya ikhwani. Ini sudah baterai